Halo semua, nama saya Laura Yuliani. Saya adalah restoran consultant dan brand developer yang bergerak di bidang hospitality. Saya adalah lulusan dari Taylor's University di Malaysia pada tahun 2009 dan di video ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya ketika berumur 22 tahun yang berhasil untuk memanage satu restoran berawal dari profitnya minus sampai bisa menghasilkan 1 miliar hanya dalam waktu 1 tahun saja. Penasaran kan gimana kisahnya? Yuk tetap pantengin video ini. Setelah lulus di tahun 2009 akhir dan graduation di tahun 2010, itu saya melamar kerjaan banyak banget. Tapi biasa kali ya, mungkin karena saya masih muda, belum ada pengalaman gimana sih cara nulis interview atau nulis resume dan interview yang benar. Akhirnya beberapa bulan saya nganggur. Sempet sih buka bisnis sama temen SMA waktu itu, di bisnis yang cukup nggak nyambung. Ya, kita buka bisnis talent agency gitu. Tapi cuma 6 bulan, jalan sekitar 6 bulanan dan akhirnya saya mundur karena bisnisnya nggak menjanjikan. So, akhirnya di akhir tahun, papa bilang, udah sih kamu belajar bahasa aja sana ke Beijing, supaya kan kamu backgroundnya juga hospitality. Jadi kalau pas udah bisa bahasa lain, nggak cuma bahasa Inggris doang, kamu bisa dapat gaji yang lebih tinggi gitu. Nah, di akhir tahun 2010, akhirnya saya apply buat visa study ke Beijing dan itu juga cukup lama prosesnya, sekitar 4 bulan. Baru di Februari awal saya dapat visanya dan saya persiapan, Maret saya berangkat ke Beijing. Ini juga pengalaman yang nggak terlupain dalam hidup saya karena sampai saat ini saya punya friends for life yang luar biasa dan saya akan ceritakan kisahnya nanti di lain video. Lanjut lagi ke proses sampai akhirnya saya di interview. Itu sekitar bulan Juli, akhirnya saya balik ke Indonesia. Dan itu pun masih susah dapat kerjaan karena balik lagi saya masih fresh graduate dan belum ada pengalaman apa-apa. Nah, kebetulan ada satu teman saya yang sudah bekerja di restoran di Bandung dan dia kebetulan dikasih project baru sama bosnya untuk buka restoran di tempat lain, sehingga tempatnya dia yang sekarang atau restoran dia yang sekarang itu nggak ada yang manage. Makanya dia kontak saya dan bilang, mau nggak kamu interview di sini untuk jadi manajernya. Dan saya pun sebenarnya walaupun saya nggak punya background restoran, saya juga harus kerja kan, nggak enak kelihatan nganggur dong sama papa. Jadi akhirnya oke, saya akan pergi ke interviewnya. Saya bilang teman saya, I will go to the interview. Bermodalkan dengan pengalaman resto saya yang minim dan waktu itu tuh ceritanya semua yang saya tahu adalah teori karena kan saya sekolahnya di restoran dan hotel management ya, jadi bermodalkan teori dan pengalaman resto yang minim. Akhirnya saya nulis CV dan resume, saya kasih ke teman saya dan kemudian teman saya mengatur jadwal interview. Saya datang waktu itu diundang interview ke satu food court di Jalan Riau Bandung, saya masih ingat banget dengan jelas, dan saya pakai kemeja rapi tentunya. Tapi yang pasti bikin interviewer surprise adalah rambut saya. As you know, waktu itu zaman tahun 2011 di mana coloring hair, apalagi hairnya pirang gitu, agak orange. Terus untuk interview itu adalah sesuatu yang wow, you look like a bad girl atau kamu seperti anak nakal, kesannya ya. Jadi interviewer cukup surprise. Big Boss waktu itu cukup surprise ngelihat penampilan saya, walaupun saya udah pakainya rapi loh, pakai kemeja dan lain-lain. Dan saya ngelihat Big Boss memang agak nggak yakin karena penampilan saya satu. Terus kemudian akhirnya kita interview. Saya lupa banget proses interviewnya atau pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan apa. Berlangsungnya cukup lama, sekitar 20-30 menit. Dan yang pasti Big Boss tuh ada satu pertanyaan yang bikin saya yakin kalau Big Boss nggak impress sama saya, yaitu di akhir interview dia nanya, kamu kalau nanti memanage restoran apakah rambutnya akan seperti itu?
Nah, langsung deh saya yang waktu itu mikir, aduh prejudis sekali nih sepertinya big boss-nya. Saya bilang, aduh kemungkinan saya nggak akan diterima. Waktu itu saya mindset-nya seperti itu. Ya, akhirnya teman saya juga nanya ke saya, gimana tadi proses interview dan segala macamnya. Dan saya bilang, sepertinya sih big boss kurang impress sama saya, tapi nggak tahu juga. Terus teman saya itu bilang, oke, ya udah nanti saya follow up lagi. Nah, follow up itu sampai ke beberapa bulan selanjutnya nggak ada kabar. Baru di akhir November, karena teman saya juga udah mulai sibuk banget, nggak ke-handle, dan dia udah perlu banget orang buat manage, gantiin dia. Dan akhirnya dia push big boss-nya untuk segera meng-hire saya. Saya pun waktu itu masih nganggur dan saya bilang oke lah, saya coba untuk challenge ini untuk ke restoran dengan pengalaman saya yang minim ini. Yang penting niat kerja. Dan akhirnya sekitar tanggal 11-12 Desember saya ingatnya, itu saya mulai bekerja di restoran ini. Restoran ini cukup unik dan punya tempat di hati saya karena waktu saya awal masuk itu konsepnya konsep restorannya itu adalah kayu-kayu. Restoran ini terletak di satu tempat utama Bandung dan dia dibuka di pelataran parkir rumah lama dan 90%-nya adalah staf pria. Dan restoran ini buka dari jam 5 sore sampai jam 1 malam. Hanya 2 wanita yang bekerja di sana sebagai host dan saya satu manajernya, berumur 22 tahun, ras minoritas, dan yang pasti pengalaman kerja realnya itu hampir mendekati zero. Jadi tungguin video selanjutnya buat ikutin kisah saya yang lanjut.